Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, senang sekali kami kembali hadir dalam program Islam Penuh Cinta. Penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu dalam setiap Islam Penuh Cinta kita akan ngobrol terkait dengan sejumlah topik menarik dalam menemani pagi hari Anda. Dan tentu saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV, Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat, afiat. Alhamdulillah Amin. sehat. Perjalanan ke sini aman ya Pak Ustadz? Aman terkendali. Aman terkendali. Harus tetap semangat menemani pemirsa Sinpo TV karena di episode Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait dengan anak dalam perspektif Al-Quran Pak Ustadz. Ternyata ada beberapa posisi anak ya Pak Ustadz yang disebutkan dalam Al-Quran. Anak sebagai sebuah amanah, kemudian sebagai perhiasan. Tapi satu sisi anak juga ternyata bisa menjadi ujian bagi orang tuanya. Bisa menjadi sebuah musuh juga bahkan mungkin dalam beberapa kondisi. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang anak dalam perspektif Al-Quran. Anak sebagai amanah Allah, dan setiap orang yang berumah tangga pasti mendambakan di karunia anak. Cuman tadi seperti Mbak Aya bilang, bahwa anak itu bisa menjadi kebanggaan, bisa menjadi penenang hati, bisa menjadi fitnah atau ujian, bahkan bisa menjadi musuh. Dan memang benar, dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah SWT menempatkan atau memposisikan anak untuk orang tuanya itu dalam berbagai keadaan. Yang pertama, ini yang tentu yang paling diharapkan oleh setiap orang, yaitu anak sebagai penenang hati. Seperti doa yang selalu dibacakan atau dimohonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa Nabiullah Ibrahim mohon pada Allah agar dikaruniai anak yang soleh, anak yang bisa menenangkan hati, anak yang bisa membawa ke surganya Allah dan ridhonya Allah. Dan benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabiullah Ibrahim itu diijabah dengan dilahirkannya dua putra Nabiullah Ibrahim yang begitu populer, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak itulah akan lahir semua para nabi sampai ke Nabi Isa. Dan dari jalur Ismail akan terlahir Nabi penutup, Nabi termulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak yang didambakan oleh setiap kita itu seperti yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim. Betapa tidak Nabiullah Ismail, seorang anak yang sangat didambakan oleh kedua orang tuanya, sekian tahun menikah, begitu punya anak, malah turun perintah untuk menyembelih. Coba seandainya kalau itu anak yang bukan anak soleh, tentu jawabannya nggak akan seperti itu. Diabadikan dalam Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangzur madza tara. Wahai anakku sayang, saya bermimpi bahwa saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, Nak? Nah, kemudian Nabiullah Ismail, jawaban anak yang sangat menenangkan hati orang tuanya, jawabnya, ya afatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, wahai bapak, kalau memang ini perintah Allah, laksanakan. Tentu akan menjumpai saya dalam keadaan orang-orang yang bersabar.
Ini jawaban anak-anak yang sangat menenangkan hati orang tuanya. Dan ini tentu keinginan kita semua kan seperti itu. Anak kita itu menjadi anak yang membawa ketenangan dalam kehidupan kita. Tetapi kan untuk memperoleh anak yang menjadi qurrata a'yun itu tadi kan tidak seperti mantranya tukang sulap yang tinggal bim salah bim jadi enggak. Butuh proses yang begitu panjang. Mulai dari dalam kandungan dengan ibu bapaknya enggak putus berdoa. Kemudian ketika terlahir diberi nama yang terbaik karena nama itu adalah doa. Kemudian diberikan pengajaran pendidikan yang terbaik, diberikan contoh yang terbaik, diberikan bimbingan yang terbaik. Itu ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan untuk anak kita supaya menjadi qurrata a'yun. Apalagi seorang ibu. Nah, karena ibu itu dalam satu makalah dikatakan madrasatul ula. Ibu itu pendidik yang utama bagi anak-anaknya. Karena karakter anak itu lebih dominan niru ke ibu. Nah, makanya penenang hati atau qurrata a'yun itu tentu peran dari kedua orang tuanya, terlebih adalah ibu. Kemudian yang kedua, anak itu sebagai perhiasan atau kebanggaan. Dalam ayat al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat, bahwa harta benda anak ini adalah kebanggaan. Setiap orang pasti akan membanggakan anaknya, walaupun mungkin anaknya dalam tanda kutip ya, bagian pun akan menjadi kebanggaan orang tuanya. Tapi untuk membangun anak yang menjadi kebanggaan juga sama, butuh proses yang tidak mudah, butuh perjuangan. Kemudian yang ketiga, ini yang moga-moga enggak terjadi di kita. Anak menjadi fitnah, bahkan ujian untuk orang tuanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Bahwa sesungguhnya amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, anak-anak kalian, fitnah, itu menjadi fitnah. Fitnah dalam bahasa Quran itu berbeda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Berbeda. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia, definisi bahasa Indonesia itu kan fitnah yang kalau kita nuduh seseorang yang tanpa bukti dan tidak sesuai dengan kenyataan itu disebut fitnah. Tapi dalam bahasa Quran fitnah itu arahnya kayak ke sana. Fitnah itu adalah segala kejadian yang membuat orang itu jadi repot luar biasa, itu namanya fitnah. Seperti musibah, bencana, balak dan lain-lain, itu fitnah dalam Al-Quran itu seperti itu. Lah ada kalanya kadang anak kan menjadi ngerepotin orang tuanya mulu. Mulai dari lahir udah ngerepotin, sampai dia usia anak-anak ngerepotin, sampai dia sekolah ngerepotin, sampai bahkan sudah berumah tangga masih aja ngerepotin orang tua. Itu anak tapi jadi fitnah buat orang tuanya. Bukan fitnah yang dalam konotasi bahasa Indonesia, bukan ya. Betapa banyak orang tua yang hidupnya itu kacau gara-gara anaknya. Ketika masih sekolah mungkin sering bikin persoalan di sekolahan. Ketika di lingkungan sering bikin masalah di lingkungan dan lain sebagainya. Itu anak yang bisa menjadi fitnah buat orang tuanya. Dan itu banyak kasus, banyak terjadi. Bahkan banyak gara-gara anak, orang tua itu bisa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Seperti contoh misalnya anak bikin ulah di sekolah hampir dikeluarin. Kemudian sampai nyatanya orang tua melakukan nego dan lain-lain sampai dia nyuap dan lain sebagainya, nggak naik kelas. Lah ini anak yang menjadi fitnah. Anak yang menyebabkan orang tua melakukan pelanggaran, itu anak sebagai fitnah. Dan itu banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak orang tua yang tega melakukan manipulasi, melakukan suap dan lain sebagainya karena untuk membelain anak. Nah itu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kemudian yang keempat, anak justru malah bisa menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Bahasa Qur'annya. Orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya pasangan hidupmu, anak-anakmu itu bisa menjadi musuh buat kamu. Betapa tidak dalam kasus Nabiullah Lut alaihi salam, kasus Nabi Nuh alaihi salam. Itu musuh dakwahnya bukan orang lain, ya istri dan anaknya. Nabiullah Lut
yang menghalang-halangi dakwah adalah istrinya. Nabiullah Nuh yang menghalang-halangi dakwah adalah anaknya. Jadi bisa jadi orang hidup itu diuji dengan anaknya, bahkan anaknya itu yang menentang segala kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Banyak kasus misalnya orang tuanya itu soleh, ahli agama dengan lingkungan baik, tapi anaknya kadang berbanding terbalik dengan itu. Seperti kasus Nabiullah Nuh alaihi salam itu. Nabiullah Nuh itu seorang nabi, dakwahnya nggak main-main. Dalam Quran itu disebut 950 tahun. Kalau kita berarti udah 10 generasi. Tapi itu orang yang mau iman kepada Nabi Nuh itu nggak lebih dari sekitar kurang lebih 80 orang. Itu pun nggak termasuk anaknya. Sampai di puncaknya ketika Nabiullah Nuh berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab buat umatnya yang sudah keterlaluan itu, naluri seorang ayah tetap akan menyayangi anaknya dengan, kalau bahasa Quran itu, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku ayo mari masuk ke kapal. Artinya ayo nyari selamat. Ini perjuangan seorang ayah, walaupun anaknya udah nyata-nyata ada di musuh. Tapi anaknya jawabannya apa? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Enggak mau lah Pak, saya akan naik ke atas gunung. Kalau di gunung atas pohon, saya naik ke atas pohon. Dan banjir nggak mungkin nyampe ke sana. Ini kadang juga real terjadi di masyarakat kita. Orang tuanya, nak sekolah, nak ngaji, nak yang baik-baik. Anaknya menentang. Ini kan kasus yang terjadi di Nabiullah Nuh dan juga real terjadi di kehidupan sekarang ini. Lah kalau seperti ini, maka anak sebagai aduwwal lakum tadi, sebagai musuh. Lah dari 4 kriteria yang disampaikan oleh Quran, jadi qurrata ayun, penenang hati, jadi perhiasan, jadi fitnah, dan jadi musuh, ya harapan kita anak kita jadi qurrata ayun itu tadi, penenang hati. Syukur-syukur ya bisa menjadi kebanggaan untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah disampaikan ada 4 kriteria anak dalam perspektif Al-Quran. Nanti usai jeda kita akan lanjut perbincangan kita terkait dengan anak dalam perspektif Al-Quran. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto, di mana di episode Islam Penuh Cinta kali ini kita ngobrol terkait dengan anak dalam perspektif Al-Quran. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan ada 4 kriteria anak dalam perspektif Al-Quran, mulai dari penyejuk hati, perhiasan, bahkan anak juga ternyata bisa menjadi fitnah bahkan musuh bagi orang tua ya Pak Ustadz. Lalu pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua dalam hal ini agar kemudian anak-anak kita gitu ya Pak Ustadz tidak menjadi ataupun masuk dalam kriteria yang ketiga dan empat sebagai musuh bahkan ujian seperti itu Pak Ustadz. Silahkan. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dan juga Mbak Tiara, anak adalah amanah. Menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, maka reward pahala yang akan kita peroleh, dan menyia-nyiakan amanah ancaman dosa tentu yang kita dapat. Lalu bagaimana anak-anak kita ini bisa menjadi qurrata ayun, penyejuk atau penenang hati, atau paling tidak ya sebagai kebanggaan untuk orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya beliau mengatakan bahwa hakul walad ala walidihi, haknya anak terhadap orang tuanya atau kewajiban orang tua terhadap anaknya. Agar anak itu menjadi benar-benar qurrata ayun tadi, penyejuk hati atau penenang hati. Rasulullah mengajarkan yang sebetulnya mulai dari dalam kandungan udah tidak berhenti untuk berdoa. Kalau di kita ada istilah budaya nujubulan. Itu walaupun secara tekstual kita tidak jumpai dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi dalam kontekstual ada. Yaitu dalam hadis, dalam Arba'in Nawawi itu setiap janin yang dikandung oleh ibu umur 4 bulan dalam kandungan sudah mulai ditiupkan ruh.
Nah, ketika ditiupkan ruh itulah dicatat rezekinya, dicatat amalnya, dicatat ajalnya, apakah dia orang sukses atau orang celaka. Nah, untuk mendapatkan 4 dari yang terbaik itu kan tidak berhenti untuk berdoa. Tentu bapaknya, ibunya nggak berhenti untuk berdoa. Bahkan kalau ada budaya Jawa itu hindari ngomong yang aneh-aneh, bahkan sampai ngindari ngebatin yang aneh-aneh, ya kan, kalau di budaya itu. Itu sebetulnya walaupun itu ajaran budaya, tapi juga bersumber dari ajaran agama. Karena yang dilakukan atau yang terjadi di anak, itu ada satu maqalah fil aba fil abna, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu nanti akan terjadi ke anaknya itu. Kalau pengen anaknya jadi orang soleh, ya orang tuanya dulu yang berubah untuk menjadi soleh. Jangan sampai kita jadi orang tua hanya menuntut kepada anak, tapi kita sendiri tidak mencontohkan. Kadang kan ironi, ada orang tua menjelang maghrib, ayo sono, anaknya disuruh ke masjid, disuruh ke musola, tapi bapaknya malah masih asik dengan handphonenya, ibunya ya begitu. Nah, kalau kasusnya seperti ini kan ya tidak sinkron namanya. Nah, mulai dari dalam kandungan, kemudian ketika terlahir, hak seorang anak, ayu hasina ismahu, diberikan nama yang terbaik. Karena nama adalah doa. Kalau dalam falsafah orang Jawa itu, asmo kinaryo jopo. Nama itu mengandung doa. Setiap nama kita sebut, berarti saat itu pula kita sedang mendoakannya. Ya tentu tidak harus dengan berbahasa Arab. Apalagi bagi kita orang Indonesia yang tentu mungkin tidak terlalu mahir berbahasa Arab, ya wis pakai bahasa apa saja terserah. Yang penting nama itu mengandung nilai kebaikan. Karena dari setiap tadi yang saya sampaikan, ketika dipanggil itu mendoakan itu si anak. Kemudian setelah diberi nama yang baik juga kemudian diberikan pendidikan yang terbaik. Apalagi seorang ibu, berilah contoh yang terbaik dengan tidak menyontohkan memakai bahasa-bahasa yang tidak pantas. Karena al-madrasatul ula, ibu adalah pendidik yang paling utama. Sebelum anak itu mengenal pendidikan paling dasar, PAUD, TK dan seterusnya, anak itu kan menerima pendidikan di rumah dari ibunya. Walaupun ibunya misalnya berkarir kayak Mbak Tiara, ya tetap meluangkan waktu untuk memberikan pengajaran pendidikan kepada anak. Walaupun mungkin hanya dengan waktu-waktu yang terbatas kan. Nah, tapi tetap jangan melupakan pendidikan kepada anak. Karena yang dikenang oleh anak itu apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Tentu terlebih ibunya. Kemudian setelah memasuki anak itu ke pendidikan formal, ya kita nggak boleh lepas tanggung jawab gitu aja. Jangan mentang-mentang anak udah sekolah, udah dititipin ke pesantren, udah dititipin asrama, kita langsung pasrah total. Yang penting bulanan yang kita bayar, ya nggak bisa seperti itu. Tetap peran orang tua sangat dibutuhkan. Di antaranya dengan terus mendoakan. Apalagi di setiap sela-sela waktu zikir wirid kita, setelah kita sholat, kita doakan anak kita. Jangan sampai kita hanya menuntut kepada gurunya di sekolah, gurunya di pesantren, tapi kita di rumah los-losan gitu aja, tidak bisa. Dan yang selanjutnya, setelah anak itu kalau di pesantren sih mungkin bisa 24 jam ya, terjaga oleh kiainya atau guru-gurunya. Tapi coba ketika anak itu di sekolah biasa, yang mungkin hanya sekian jam saja dia di sekolah, selebihnya adalah di rumah. Maka kemudian orang tuanya bertanggung jawab 100% terhadap anak-anaknya. Jadi yang paling utama sebetulnya adalah memberi contoh. Karena ada satu maqalah mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nyontoin dengan perbuatan itu jauh lebih efektif daripada nasehatin hanya dengan omongan, dengan lisannya. Misalnya kita, nak jangan main HP mulu, tapi kita masih main HP. Nak ayo mandi apa-apa, bapaknya malah masih belum mandi. Nah ini artinya kita contohin. Anak itu kalau kita menyontohin, melakukan sesuatu, rutinitas yang baik, walaupun anak itu kadang tidak diomongin, akan mencontoh dengan sendirinya. Nah itulah harapan kita untuk memperoleh anak yang penyejuk hati atau qurrata a'yun itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tadi berarti sudah disampaikan sejumlah peran dan tanggung jawab dari orang tua agar kemudian harapannya anak-anak kita bisa menjadi penyejuk hati, bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya ya Pak Ustadz. Tadi di segmen awal Pak Ustadz juga sempat menyebut
ternyata ada orang tua yang mungkin menghalalkan berbagai cara agar kemudian anaknya mungkin bisa menjadi juara atau segala keinginan anaknya terpenuhi. Mungkin di satu sisi sebagai bentuk kasih sayang Pak Ustadz dari orang tua kepada anaknya yang pengen mungkin anaknya tidak merasa kekurangan, tapi caranya mungkin agak sedikit salah. Itu gimana Pak Ustadz biar kita tidak menjadi orang tua yang seperti itu? Itu sebetulnya bukan sayang itu, justru. Justru itu malah memanjakan anak, mendidik dengan didikan yang tidak baik. Contohnya lah begini, tidak semua permintaan anak itu harus kita penuhi, kita turuti. Ya kita lihat kondisinya anak. Kalau memang anak tidak mampu, di pihak sekolah udah menentukan dia tidak naik kelas, kenapa kita harus memaksakan anak itu supaya naik kelas? Ya kita natural aja. Tidak harus atau tidak semua keinginan anak itu kita orang tua untuk menuruti itu. Kemudian begini, ketika kita tidak menuruti keinginan anak, itu bukan berarti kita nggak sayang kepada anak. Semua orang tua sayang sama anak. Tapi kalau anak selalu diturutin apa kemauannya, dimanjakan, nanti anak menjadi pribadi yang sangat lemah. Tidak bisa menghadapi tantangan di dunia nyata. Nggak bisa. Nanti akan jadi kalau bahasa anak ini kan anak mami, apa-apa ma, ada persoalan di sini kerjakan pulang ma, waduh, ini bukan generasi yang baik. Generasi yang baik itu justru generasi yang sering ditempa dengan permasalahan, dengan ujian macam-macam ujian. Mungkin ya tidak semuanya ya, kita tidak bisa mengeneralisir bahwa anak-anak yang tahun 90-an, awal-awal 2000-an itu mungkin mentalnya lebih kuat. Karena ketika ada persoalan di sekolah, ada persoalan di lingkungan, dia berusaha untuk menyelesaikan sendiri. Ketika ia pulang ke rumah mengadu, misalnya berantem di sekolahan, bukannya dibelain malah ditambahin sama emaknya. Nah, coba anak sekarang. Terkadang begitu ada persoalan di sekolahan, entah mungkin gurunya sedikit bertindak kasar, walaupun bertindak kasar, keras itu tidak dibenarkan ya. Tapi ketika misalnya entah karena alasan apa, sering kan kita lihat, ada murid yang ketika dapat perlakuan sedikit keras dari guru nggak terima. Orang tua membela mati-matian sampai lapor polisi. Kalau itu yang terjadi, anak akan bermental lemah. Anak tidak terdidik untuk bisa menyelesaikan persoalannya. Apalagi ketika orang tua menghalalkan segala macam cara untuk meloloskan anak yang sebetulnya belum memenuhi kualifikasi. Itu sangat berbahaya karena anak ya tadi akan menjadi anak mami, anak bapak, nggak bisa menyelesaikan persoalan. Maka ya sebagai orang tua yang bijak, hendaknya lah kita natural. Kalau memang anak kita belum mampu, ya kita sebagai orang tua harus menyadari memang anak saya belum mampu. Kecuali kalau memang ada perlakuan yang tidak adil, ya orang tua wajib untuk membela. Tapi kadang kecenderungan orang tua memang pengaduan anak itu langsung diterima semuanya. Belum cross check sana, belum cross check sini, langsung aja. Nah ini yang kita orang tua kadang yang harus menyadari itu. Nah di dalam Al-Quran kan sudah disampaikan ketika ada informasi dari siapapun, kan tabayun dulu, cross check dulu. Jangan langsung main hajar gitu aja. Nanti efeknya ke anak-anak juga. Ya, tadi di segmen awal sudah saya sampaikan, ma fil aba fil abna. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu nanti akan terulang kembali dilakukan oleh anak. Lah kalau orang tua udah mengajarkan yang tidak baik, akan ditiru oleh anaknya dan itu nanti akan berlaku anaknya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga anak-anak kita bisa menjadi penyejuk hati dan kita sebagai orang tua bisa melaksanakan peran kita semaksimal mungkin, bukan memanjakan anak melainkan memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik dan juga contoh yang terbaik. Dan semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.